Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 27 April 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Air Mataku di Kirbatmu. Air mataku di kirbatmu. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat satu ayat yang sangat luar biasa, yang sangat menghibur, menguatkan, dan memberikan kepastian dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Air mataku di kirbatmu. Menangis karena kesedihan, menangis karena kepedihan, menangis karena dikhianati, menangis karena sakit penyakit, menangis karena kemiskinan dan masalah ekonomi, menangis karena rumah tangga yang berantakan. Ada banyak faktor yang menyebabkan kita menangis, merasakan pedih dan rasa tidak sanggup lagi menjalani kehidupan ini. Pertanyaannya, kemana kita berlari? Setiap kebutuhan membutuhkan pemenuhan daripada kebutuhan tersebut. Kalau kita haus, kita membutuhkan air. Kalau kita lapar, kita membutuhkan makan. Kalau kita hujan, kita membutuhkan tempat berteduh. Kalau kita panas, kita membutuhkan tempat yang ber-AC dan tempat yang sejuk dan dingin. Sahabat seperjalanan, setiap kebutuhan membutuhkan pemenuhan daripada kebutuhan tersebut. Itu adalah hal yang sangat luar biasa dan setiap sahabat seperjalanan harus memperjuangkannya. Bagaimana dengan masalah air mata dalam setiap kehidupan sahabat seperjalanan? Dari anak-anak sampai orang dewasa, apalagi yang lansia, yang sudah merasa tidak sanggup berjalan sekuat seperti waktu muda, tidak bisa menghasilkan uang seperti waktu muda, yang diharapkan di masa tua bisa menuai dan memetik kesenangan, kebahagiaan. Namun yang terjadi justru air mata yang semakin deras yang keluar. Pertanyaannya, kemana kita berlari? Sebagian orang berlari, kemudian mencari kesenangan-kesenangan dengan cara berolahraga, dengan cara kumpul dalam kelompok sosial, dengan cara kemudian shopping, kalau yang uangnya banyak, dengan cara bepergian ke luar negeri, ataupun dengan cara-cara yang lain. Namun pertanyaannya, ada sebagian sahabat seperjalanan mencari pemenuhan tersebut. Yang terjadi adalah kemudian terluka semakin mendalam. Kecewa semakin bertambah. Rasa sedih yang semakin berlipat. Mengapa? Karena di dalam dunia ini memang tidak ada yang sempurna. Sekalipun kita boleh mencari segala pemenuhan agar air mata kita bisa berubah menjadi sukacita. Minimal, kalau kita tidak mendapatkan sukacita, air mata kita berhenti dan tidak mengalami kesedihan, luka yang semakin mendalam. Apa yang firman Tuhan katakan? Dan sewaktu kita mencoba sahabat perjalanan membaca bagian Mazmur 56 ayat ke-9 secara berulang-ulang, kita akan menemukan janji Tuhan yang sangat luar biasa. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Seberapa dalam sengsaramu, seberapa sulit sengsaramu, Tuhanlah yang menghitung. Apa arti kata daripada menghitung? Tidak ada yang diabaikan, semuanya diperhitungkan, semuanya diperhatikan. Dan semuanya Tuhan sudah menyiapkan pertolongan buat dirimu. Sahabat seperjalanan, apa yang dihitung oleh manusia? Sewaktu kita berkeluh kesah kepada orang, tetap manusia punya keterbatasan. Karena mereka juga punya kesusahan hidup sendiri, punya air mata sendiri, punya problem yang harus diselesaikan sendiri. Tetapi Alkitab mengatakan Tuhanlah yang menghitung-hitung sengsaraku. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Kirbat adalah lambang daripada kehadiran dan keberadaan Allah. Jadi sengsara kita dihitung Tuhan. Air mataku ditaruh di dalam kirbatnya Tuhan. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh tanpa diketahui oleh Tuhan. Sahabat seperjalanan, setiap air mata yang keluar dari setiap sahabat seperjalanan, setiap tetes bercerita tentang satu cerita kehidupan. Dua tetes bercerita tentang dua tetes kehidupan.
10 tetes air mata, bercerita tentang 10 kisah kehidupan yang membuat engkau menangis. Dan yang luar biasa daripada apa yang firman Tuhan katakan di dalam bagian akhir, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Sekalipun ini adalah bentuk pertanyaan daripada pemazmur Daud, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Pemazmur Daud bertanya kepada Tuhan, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Tuhan akan menjawab, semuanya telah aku daftarkan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada anak-anak yang kemudian merasa terpukul begitu luar biasa karena orang tuanya bercerai. Karena orang tuanya hidupnya salah langkah. Ada anak-anak yang kemudian merasa fisiknya tidak semenarik orang lain, karena dia terlahir dalam keberbedaan fisik yang berbeda dengan adik kakaknya. Saya tidak sebutkan apa spesifikasinya. Ada yang kemudian terpukul karena merasa dia tidak sehebat adik kakaknya di dalam rumah. Dia tidak rasa dibanggakan oleh orang tuanya. Atau orang tua yang rasa tidak diperhatikan oleh anak. Atau kemudian mertua yang rasa digeser oleh menantunya. Atau dalam pekerjaan, setelah kita bekerja berjerih payah dengan sebaik-baiknya, namun yang mendapatkan perhatian, yang mendapatkan upah yang lebih banyak, yang mendapatkan katakanlah kenaikan jabatan dan segala sesuatunya, bukanlah dirimu, tapi orang lain. Lalu apa yang kita akan kejar? Tatkala kita berhadapan dengan dunia yang tidak sempurna ini, maka kita akan menerima juga menghadapi ketidaksempurnaan. Ketidakadilan adalah ketidaksempurnaan. Persahabatan yang dikhianati adalah ketidaksempurnaan. Penerimaan yang penuh dengan syarat adalah ketidaksempurnaan. Berharap kepada sesuatu yang tidak sempurna, hasilnya tetap akan menghasilkan hasil yang tidak sempurna. Tetapi suatu kita datang kepada Tuhan yang sempurna, berharap kepada Tuhan yang sempurna, maka respon balik jawaban dari Tuhan pun adalah jawaban yang sempurna, jawaban yang terbaik, jawaban kebaikan, jawaban rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Pada posisi ini sahabat perjalanan, kalau engkau mendengarkan layanan audio sahabat perjalanan ini, dan engkau memahami kebenaran firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9. Apa yang engkau lakukan dengan air matamu? Engkau akan tetap mencari orang-orang yang tidak sempurna, dunia yang tidak sempurna, sekalipun boleh-boleh dan sah-sah saja. Atau engkau datang kepada Tuhan seperti pemazmur Daud datang kepada Tuhan. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Mari sahabat seperjalanan, kalau ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan engkau, kalau ada satu pribadi yang memberikan jawaban dan penyediaan yang sempurna kepada dirimu, engkau akan tetap berlari kepada yang lain? Atau engkau berlari kepada Tuhan, bersimpu, berlutut, memohon pertolongan Tuhan untuk menghapuskan air matamu dan menggantikan air matamu dengan kegirangan, kesukacitaan yang ilahi yang Allah sediakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba berdoa buat setiap sahabat perjalanan yang mengalami duka kehidupan di atas masalah hidup yang berat. Tuhan akan ubah dengan sukacita, iman, percaya kepada Engkau. Hamba berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang memohon berharap segala sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan akan menolong setiap air mata kehidupan yang berat dalam hidupmu. Shalom.